Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tepatnya pada tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkan rahmatnya untuk kita semua. Insyaallah rangkaian rahmat dan nikmat ini akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita memperbanyak sholawat, terlebih khusus di hari Jumat ini, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang sangat sempurna. Bahkan alam semesta ini tidak tercipta kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi yang menyenangkan dari fisiknya Rasulullah ini sangat tampan dan rupawan, tidak pernah menyakiti hati orang, selalu menyelesaikan masalah. Di masa muda beliau sudah mendapat julukan Al-Amin. Beliau juga sudah diterpa ujian-ujian yang mematangkan kepribadiannya. Ketika beliau lahir, beliau tidak pernah melihat bagaimana raut rupa ayahnya. Belum lagi menikmati
tercinta meninggal, diasuh oleh kakek tidak lama, 2 tahun kakek meninggal. Hidup sebatang kara, tidak ada dapat belai kasih dari ayah, dari ibu hanya sebentar sekali. Nah, di tengah-tengah posisi itu beliau sudah biasa hidup mandiri, mengembalakan kambing, berjualan, berbisnis, dan dikenal beliau sebagai orang yang as-siddiq, jujur. Seumur hidupnya sampai beliau meninggal dunia, Rasulullah ini Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita puji-puji, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Seumur hidupnya sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah berbohong. Sampai-sampai pintu surga itu kuncinya, restunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi tidak mempunyai wilayah. Kenapa? Karena mereka pernah khilaf, tapi kekhilafan ini menjadi ibrah, pelajaran untuk umat. Nabi Adam, umat semuanya menghadap di hari kiamat kepada Nabi Adam untuk memberikan syafaat. Nabi Adam berkata, tidak bisa saya. Kenapa? Saya pernah melakukan satu kekhilafan untuk tidak memakan buah khuldi, saya makan. Nabi Nuh, mereka mengadu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Mengapa? Kesabaranku tidak sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 900 tahun berdakwah, tapi pengikut umat Nabi Nuh itu hanya 11 orang. Aku tidak sabar dan aku berdoa, Allah tenggelamkan bumi ini. Mereka, kita seluruh umat yang hadir pada saat itu di padang mahsyar, di hari kiamat, berharap betul syafaat Rasulullah. Kita menghadap kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak bisa. Aku tak mampu memberikan syafaat. Kenapa? Dalam hidup aku pernah 2 kali mengatakan yang tidak sesuai, tapi aku ungkapkan ini, aku sebutkan ini. Pertama, kasusnya ketika ingin menyelamatkan istrinya, ada raja yang zalim. Melihat istri cantik, dia tertarik. Yang kedua, ketika aku hancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah itu, mereka menanyakan, Ibrahim kamu yang memukulinya, menghancurkannya? Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang paling besar. Semua tidak bisa memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat hanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita masih di dunia ini? Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-105, Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Apa yang kita lakukan hari ini, orang-orang yang telah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala
Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menciptakan kita, otomatis Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup kita dalam rangka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul sangat merindukan kita, karena Rasul sangat mencintai kita. Dalam satu kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan sahabatnya. Tahukah kalian siapa yang paling mulia? Para sahabat mengatakan, tentu yang mulia adalah makhluk Allah yang bernama malaikat. Mereka tidak pernah berdosa. Jawab Rasulullah, ya tentu mereka mulia. Mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan. Bukan itu yang saya maksudkan, kata Rasul. Sahabat menjawab, tentulah para nabi. Rasul kembali menjawab, ya, para nabi dan rasul-rasul adalah orang-orang yang mulia, karena mereka melakukan sesuatu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena bimbingan wahyu. Tapi bukan itu yang kami maksudkan. Kami ya Rasulullah, para sahabat, ya tentu kalian orang yang mulia. Kalian membantuku, kalian yang menyaksikan turunnya wahyu, kalian bisa menatap wajah. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Ada orang-orang yang mulia dan Rasul merindukannya. Setelah itu Rasul di antara para sahabat-sahabatnya, Rasul tertunduk menangis sejadi-jadinya. Bahkan air matanya itu kelihatan di pipinya, dan air mata itu menetes sampai ke jantung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ada yang memberanikan diri. Siapa yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Bukan kami. Kami yang menemani, kami yang menyaksikan turun wahyu. Bukan. Sahabat menatap satu persatu sahabatnya, dilihatnya dengan senyum, dan Rasul mengatakan, yang Rasul rindukan adalah yaitu umatnya. Yang Rasul rindukan ternyata kita umatnya ini. Nanti setelah aku meninggal dunia, kata baginda Rasul, umatku banyak sekali yang ingin berjumpa denganku. Kalaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku, luar biasanya mereka mencintai Allah. Yang kedua, mereka mencintai, mereka beriman tanpa melihat wajah. Mereka beriman tanpa pernah bersalaman sama. Mereka beriman tanpa pernah memeluk tubuhku. Aku rindu kepada umatku. Rasul merindukan kita. Pertanyaannya, apakah kita merindukan Rasul? Pasti iya. Apakah kita mencintai Rasul? Pasti iya. Tapi ingat, dalam surah At-Taubah tadi, beramal kalian. Silahkan beramal. Namun ingat, amal kita ini akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya hati kita, tanya, renungi lagi, apakah perbuatan yang kita lakukan ini, apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini, apakah bentuk sopan santun yang kita bangun saat ini adalah perbuatan-perbuatan yang betul-betul mencintai Rasulullah, betul-betul
disenangi oleh Rasulullah. Jangan-jangan kita lalai, apa yang disuruh Rasul kita tak lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya Rasul sangat merindukan umatnya kembali dari kepada kita umatnya. Supaya kerinduan itu sambung, kita juga merindukan Rasul, maka lakukanlah segala sesuatu yang memang betul-betul disukai dan disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, kita takut kerinduan itu pudar. Mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang rindu berjumpa kepada beliau, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan yang betul-betul mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.